Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Pak Wawan ya. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 9, Sistem Reproduksi bagian kedua. Persiapkan diri kalian sebelum materi dimulai. Jangan lupa untuk berdoa. Siapkan alat tulis, buku, dan sebagainya. Materi akan saya tampilkan sebentar lagi. Sistem reproduksi manusia. Untuk gampangnya seperti ini. Jadi reproduksi adalah bertambah. Makhluk hidup cenderung untuk mempertambahkan jumlahnya, untuk memperbanyak gen-gennya. Oleh karena itu mereka perlu reproduksi. Reproduksi sendiri dibedakan menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama adalah aseksual, yang kedua adalah seksual. Aseksual ini mudahnya seperti yang kemarin, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Itu adalah cara membelah diri ya, jadi seperti membelah diri, contoh aseksual. Sedangkan seksual adalah syaratnya harus ada jantan dan ada betina, jadi harus ada keduanya. Maka ketika aseksual, makhluk tersebut harus ya, kalau aseksual tidak membutuhkan makhluk hidup lain, maka jika seksual harus ada pasangannya, jadi harus berbeda, ada jantan dan betina ya. Jantan disimbolkan dengan ada panah, sedangkan betina itu ada tanda plus. Nah, pada sistem reproduksi manusia kita akan belajar tentang yang pertama ada, tentu manusia ada pria dan ada wanita. Pada sistem reproduksi manusia, baik pria dan wanita, di dalam biologi tentu kita akan belajar struktur. Struktur itu apa saja, organ-organ apa saja yang ada dan dimiliki oleh pria dan wanita, khususnya untuk sistem reproduksi. Kemudian fungsinya untuk apa dan menghasilkan hormon apa saja. Ini yang akan kita pelajari di sistem reproduksi manusia. Selanjutnya yang kita pelajari adalah embrio. Apakah kalian tahu apa itu embrio? Ya, seperti kita ketahui, jika sel jantan dan betina bertemu akan menghasilkan yang namanya zigot. Zigot ini akan membelah menjadi 2 secara mitosis. Kemudian dari 2 akan menjadi 4. Kemudian akan menjadi bola-bola seperti gambar ini ya. Dia akan menjadi memperbanyak dirinya secara mitosis, dan kemudian akan membentuk ya hampir bagian-bagian tubuh yang sangat kecil ya, seperti ada tangannya, ada matanya, kemudian ada jantungnya ya. Ini adalah sudah hampir cikal bakal dari pertemuan dari morula bola-bola sel tadi. Jadi akan membentuk jantung, tangan, dan sebagainya, hingga akan terbentuklah yang namanya janin yang seperti kita ketahui dengan wujud yang hampir sempurna ya. Ini yang kita pelajari untuk embrio. Jadi ini adalah zigot ya, masih cikal bakal pertemuan antara sel jantan dan sel betina ya. Dari zigot nanti akan terbentuk yang namanya morula ya, bola-bola sel ini, dan akhirnya terbentuklah janin. Ini untuk penjelasan dari embrio. Selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya adalah penyakit menular seksual. Jadi penyakit apa saja yang bisa menyerang organ reproduksi, sistem reproduksi manusia. Ini harus jadi kewaspadaan kita agar kita selalu menjaga diri dan kebersihan. Sekarang kita mulai tentang pria dan wanita. Untuk memudahkannya, apakah kalian tahu perbedaan gonad dan gamet? Sebelum ke struktur sistem reproduksi, kita akan bahas dulu apa itu gonad dan gamet. Kalau tidak tahu, begini. Gonad testis, gametnya adalah sperma. Sudah tahu? Belum. Jika gonadnya ovarium, maka gametnya adalah telur
atau kita sebut dengan ova. Ya, maka dari sini kita tahu testis menghasilkan sperma, ovarium menghasilkan telur. Testis, ovarium adalah gonad, gametnya adalah sperma dan telur. Oke, jadi apa itu gonad? Ya, gonad adalah organ atau kelenjar. Jadi organ atau kelenjar yang menghasilkan apa anak-anak? Ya, menghasilkan gamet. Jadi gonad adalah organ atau kelenjar yang menghasilkan gamet. Jadi gamet adalah hasilnya, sedangkan gonad adalah organ atau kelenjar yang menghasilkannya. Seperti kita ketahui, jika ada bakteri ya membelah diri dari satu menjadi dua dengan inti yang sama, akan menghasilkan sifat yang sama, tapi berbeda dengan gonad dan gamet. Ya, testis hasilnya adalah sel sperma, ovarium hasilnya adalah telur atau ova. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Struktur fungsi hormon pada pria akan kita bahas pada materi selanjutnya.